Ternyata kamu masih jadi tukang. Untung aja kita udah pisah. Tapi sayangnya bukan buat rumah kamu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pria dengan pakaian lusuh, tangan penuh semen, dan wajah penuh peluh, berdiri di tengah proyek bangunan besar. Ia diam saat ditertawakan oleh wanita yang dulu pernah ia cintai, mantan istrinya sendiri, yang kini datang bersama suami barunya, seorang polisi. Di hadapan mereka, pria itu tampak seperti tak berarti. Hanya tukang bangunan biasa yang hidup pas-pasan. Tapi mereka tidak tahu, di balik diamnya, pria itu menyimpan sesuatu yang besar. Rumah mewah yang mereka bangun dengan penuh kebanggaan. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di kolom komentar. Dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel ini kami doakan, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Fajar berdiri mematung di tengah debu dan suara denting palu. Keringatnya menetes deras, membasahi kaos abu-abu yang sudah pudar warnanya. Di tangannya ada adukan semen yang terus ia putar, seolah semua beban hidup ia aduk bersama pasir dan air itu. Tak ada satu pun yang menyapa, tak ada juga yang peduli. Baginya, diam lebih baik daripada berbicara. Karena luka di dalam hatinya belum sembuh, justru makin dalam setiap harinya. Dari kejauhan, terdengar suara mobil berhenti. Pintu terbuka. Suara sepatu beradu dengan tanah berdebu terdengar jelas. Seorang wanita turun dengan senyum lebar, ditemani seorang pria berseragam polisi. Mereka berjalan pelan mendekati bangunan yang masih setengah jadi itu. Dan begitu matanya menangkap wajah salah satu tukang, wanita itu langsung berhenti. Langkahnya terhenti, tapi tawanya justru pecah. Itu Fajar kan? Ya Allah, dia masih jadi tukang. Ucap wanita itu sambil menunjuk, lalu menoleh ke suaminya. Mas, lihat deh, itu mantan aku. Sang suami, Bayu, ikut menoleh. Ia tersenyum, lalu menertawakan dengan suara rendah. Wah, cocok banget. Kamu udah jauh ninggalin masa lalu. Sekarang hidupmu naik kelas. Fajar mendengar. Ia jelas mendengar. Tapi tangannya tetap bergerak, mengaduk semen seperti biasa. Ia tak menoleh, tak bicara, tak menunjukkan satu pun emosi di wajahnya. Padahal, yang berdiri di hadapannya itu adalah wanita yang pernah ia cintai sepenuh hati. Wanita yang ia nikahi dalam kesederhanaan, tapi pergi karena tak kuat hidup bersamanya. Dewi melipat tangannya di dada, senyum menyeringai di wajahnya. Masih kuat ya kerja berat kayak gitu. Harusnya dulu kamu lebih ambisius, biar aku nggak perlu ninggalin kamu. Bayu tertawa, lalu menggenggam tangan Dewi dengan bangga. Kamu sekarang hidup enak, sayang. Biarin aja orang kayak dia tetap di bawah. Mereka pun melangkah masuk ke dalam rumah yang masih setengah jadi itu. Fajar berdiri membatu. Ia menarik napas dalam-dalam, menahan segalanya agar tidak tumpah. Ia tahu ini rumah milik Dewi dan Bayu. Tapi tak ada satupun dari mereka yang tahu. Tanah yang mereka bangun ini milik siapa. Ia memejamkan mata sesaat. Suara tawa mereka mengiris dadanya. Tapi Fajar sudah terbiasa disakiti dalam diam. Ia hanya membuka mata, lalu kembali bekerja. Karena bagi Fajar, harga diri bukan ditentukan dari seragam, bukan pula dari jabatan. Sebab suatu hari nanti, segalanya akan terbongkar. Langit siang mulai mendung. Angin pelan berhembus, membawa bau semen basah yang masih menempel di pakaian Fajar. Ia duduk di pinggir tumpukan bata, membuka bekalnya yang dibungkus daun pisang. Nasi dingin dan tempe goreng sisa semalam, ia makan pelan tanpa suara.
Di sekelilingnya, para tukang lain saling bercerita, tertawa kecil, membahas proyek, gaji, dan impian sederhana. Tapi tidak dengan Fajar. Ia lebih banyak diam. Matanya sesekali menatap ke arah rumah yang sedang dibangun itu, yang kini dipasangi rangka jendela aluminium dan kusen pintu mahoni. Ia hafal setiap sudut rumah itu, karena ia sendiri yang menggambar denahnya. Seminggu lalu, saat rapat proyek, Fajar datang bukan sebagai tukang, tapi sebagai pemilik. Tapi hanya segelintir orang dalam proyek yang tahu. Ia memang sengaja menyamar. Ia ingin tahu bagaimana sikap orang-orang saat ia tak lagi pakai jas mahal atau duduk di balik meja besar. Ia ingin tahu siapa yang menilai manusia dari penampilan luarnya saja, termasuk Dewi. Dulu, Fajar rela menjual sepeda motornya demi biaya nikah. Ia bangun rumah kecil untuk Dewi, kerja siang malam, agar bisa makan 3 kali sehari. Tapi Dewi berubah. Sejak mengenal Bayu, seorang polisi muda dengan gaji tetap dan tampilan gagah, Dewi mulai menjauh. Ucapan Fajar dianggap angin lalu. Sampai akhirnya sebuah surat cerai menjadi akhir dari segalanya. Kini, rumah baru Dewi sedang ia bangun sendiri. Dengan tangannya sendiri. Batu demi batu ia susun. Seperti menyusun luka-luka lama yang belum sembuh. Tapi Fajar tak menyesal. Bahkan, di balik semua itu, ada rencana yang lebih besar. Sore hari, setelah para pekerja mulai pulang satu persatu, Fajar masih tinggal. Ia berjalan pelan mengitari rumah itu, memastikan setiap bagian sesuai dengan rancangannya. Saat sampai di halaman depan, ia melihat Bayu dan Dewi datang lagi. Kali ini mereka membawa seorang pria berbaju batik, tampaknya calon pemborong interior. Mas Fajar, panggil seseorang dari belakang. Seorang pria setengah baya menghampiri sambil membawa map dan helm proyek. Fajar mengangguk, lalu masuk ke ruang kecil yang dijadikan kantor lapangan. Di sana ia kembali berdiskusi soal struktur bangunan lantai 2 dan penambahan taman belakang. Di atas map biru itu, tertera jelas. Proyek milik PT FJ Properti Utama. Direktur utamanya, Muhammad Fajar. Sementara itu, dari luar, Dewi berdiri memandangi kantor kecil itu. Ia sempat melirik sekilas ke dalam, tapi tak terlalu peduli. Ia pikir Fajar hanya tukang biasa yang terlalu ikut campur urusan proyek. Fajar keluar dari ruangan itu, menyimpan mapnya di tas lusuh. Ia menatap Dewi sekilas, lalu berjalan lewat belakang proyek, tanpa berkata apa-apa. Dan sore itu, langit benar-benar gelap. Tapi bukan karena hujan, melainkan karena rasa yang perlahan berubah di hati Fajar. Rasa yang tidak bisa lagi disebut cinta, tapi belum tentu juga dendam. Pagi itu langit cerah. Burung-burung ramai berkicau di antara pepohonan di pinggir proyek. Para pekerja datang satu persatu, membawa termos kopi dan kantong plastik berisi sarapan. Di antara mereka, Fajar datang paling awal. Ia membuka gembok gudang peralatan, memeriksa bahan bangunan, lalu mencatat sesuatu di buku kecil yang selalu ia bawa kemana-mana. Tak lama, mobil mewah berwarna putih berhenti di depan gerbang proyek. Dari dalamnya, Dewi turun lebih dulu, mengenakan setelan baju gamis warna hijau tua yang elegan. Di belakangnya, Bayu keluar dengan gaya santai, kacamata hitam bertengger di hidungnya. Hari itu mereka datang untuk memilih warna cat luar rumah. Rumah 2 lantai yang mereka banggakan, yang katanya dibangun dengan penuh cinta dan kerja keras. Padahal, mereka tak tahu siapa yang sebenarnya menyiapkan semuanya diam-diam. Dewi berjalan mendekat ke arah bangunan sambil memandang ke sekeliling. Ia menoleh ke arah Fajar yang sedang menyusun keramik di teras depan. Ia tersenyum tipis, lalu berkata, "Masih di sini aja kamu? Nggak capek?" Fajar tak menjawab. Tangannya tetap sibuk menyusun keramik, memastikan garisnya lurus. Bayu ikut menyindir. "Kalau kerja kayak gini terus,
Gimana bisa sukses, bro? Dewi tertawa kecil. Dia emang nggak akan pernah berubah. Dulu juga begitu. Semua serba pelan dan serba pasrah. Fajar masih diam. Tapi dalam hatinya, satu persatu kenangan lama muncul. Dulu, ia juga sering disindir. Tapi waktu itu ia masih berusaha bertahan demi menjaga rumah tangganya dengan Dewi. Sekarang, ia sudah tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Tak jauh dari mereka, seorang pria berbadan besar menghampiri Fajar. Pria itu memakai kemeja rapi dan membawa tablet di tangannya. Ia memanggil Fajar dengan panggilan yang membuat Dewi terkejut. Pak Dir, ini dokumen penyerahan unit yang di belakang sudah siap ditandatangani. Investor dari Surabaya juga konfirmasi datang hari Senin depan. Fajar berhenti bekerja. Ia berdiri pelan, mengangguk, lalu berkata, "Taruh di ruangan belakang, nanti saya lihat." Dewi mematung. Bayu mengerutkan kening. "Pak Dir?" Pria berkemeja itu menoleh ke mereka, lalu menatap Fajar sejenak. "Oh, maaf, saya kira mereka sudah tahu siapa Bapak." Fajar tak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu melanjutkan pekerjaannya. Tapi kata-kata itu sudah cukup untuk membuat dada Dewi terasa sesak. Ia mencoba menepis prasangka. Mencoba menganggap itu hanya panggilan formal, mungkin bercanda. Tapi entah kenapa, ada getaran aneh di dadanya. Bayu mencoba mencairkan suasana. Mungkin dia cuma nyindir. Mana mungkin tukang jadi direktur. Namun saat mereka kembali masuk ke dalam mobil, Dewi diam. Matanya melirik ke arah pria yang dulu ia tinggalkan. Pria yang kini mulai menunjukkan tanda-tanda bukan sekadar buruh bangunan. Dan Fajar, ia tetap diam. Karena diamnya adalah cara paling tajam untuk membalas semua yang dulu pernah meremehkannya. Hujan turun perlahan sore itu. Gerimis membasahi genteng rumah yang baru selesai dipasang, menyisakan suara gemericik yang menenangkan. Para tukang mulai membereskan alat, menutup bahan bangunan dengan terpal, dan bersiap pulang. Tapi Fajar belum beranjak. Ia duduk di lantai 2 bangunan, mengamati pemandangan dari jendela yang menghadap ke jalan besar. Dari tempat duduknya, ia bisa melihat mobil Bayu meninggalkan lokasi. Sejenak ia menghela napas panjang. Satu hal dalam dirinya ingin menyapa, bicara baik-baik. Tapi setiap kali mencoba, ia ingat wajah Dewi yang tertawa sambil menunjuk dirinya. Wajah yang dulu penuh kasih, kini hanya menyimpan rasa angkuh. Fajar membuka ponselnya. Di layar terlihat ratusan pesan tak terbaca. Grup internal perusahaan, notifikasi email dari investor, tawaran kerjasama dari bank syariah, dan jadwal presentasi. Tapi yang menarik perhatiannya hari itu adalah satu pesan singkat dari sekretaris pribadinya. "Pak Fajar, rapat dengan pihak Singapura disetujui. Lokasi, kantor pusat FJ Property. Waktu, Kamis, pukul 14.00. Fajar menutup ponselnya. Hujan belum reda, tapi pikirannya sudah melesat jauh. Ia mengingat satu hal penting. Rumah yang sedang ia bangun itu, yang katanya milik Dewi dan Bayu, sebenarnya bagian dari paket kerja sama eksklusif antara perusahaannya dengan pihak luar negeri. Seluruh kafling di kawasan elite itu berdiri di atas lahan miliknya. Dan satu-satunya alasan ia menyetujui proyek itu adalah karena ada nama Dewi di dalam daftar pembeli pertama. Ia ingin tahu, bukan karena cinta, tapi karena penasaran. Apakah Dewi benar-benar bahagia setelah meninggalkannya? Fajar bangkit, menuruni tangga proyek, lalu menuju kontainer kecil yang dijadikan ruang administrasi. Di dalamnya, beberapa berkas baru menumpuk. Ia membuka salah satunya. Dokumen legalitas tanah, surat jual beli, dan nota pemesanan bangunan atas nama Bayu Santosa dan Dewi Anggraeni. Ia tersenyum pahit. Akhirnya kamu kembali juga ke hidupku. Meski hanya sebagai pembeli. Tak lama kemudian, pengawas proyek masuk ke ruangan. Pak Fajar,
Tadi Pak Bayu sempat tanya soal penundaan pemasangan pagar. Katanya dia mau diskon tambahan. Fajar menoleh. Tunda saja seminggu, saya yang urus langsung. Pengawas mengangguk dan keluar. Fajar berdiri di depan jendela kontainer. Hujan mulai reda, menyisakan tanah basah dan aroma semen yang kuat. Langit sore terlihat murung. Dan dalam hati Fajar, terselip rencana yang belum selesai. Bukan untuk membalas, tapi untuk menyelesaikan cerita yang pernah ia mulai. Cerita yang dulu ditinggal tanpa penutup. Kini akan ia tutup dengan caranya sendiri. 1 minggu berlalu sejak kejadian sore itu. Proyek pembangunan berjalan cepat. Dinding sudah selesai diplester, lantai mulai dikeramik, dan bagian pagar depan sudah dicor rapi. Rumah 2 lantai itu hampir rampung. Tinggal menunggu penyempurnaan interior dan pengecatan akhir. Tapi tak ada yang tahu bahwa justru di balik tembok kokoh itu, rahasia besar sedang dipoles pelan-pelan. Seperti rencana yang tak terlihat. Di hari Jumat pagi, Fajar datang lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan jaket biru dongker dengan logo kecil FJ Property di dada kiri. Tangan kirinya membawa map besar berisi berkas penting. Ia tidak menuju lokasi kerja, tapi langsung ke kantor pusat yang hanya berjarak 5 km dari lokasi proyek. Kantor itu tampak megah. Bangunan 3 lantai dengan desain minimalis modern. Begitu masuk, sapaan hangat dari resepsionis menyambutnya. Selamat pagi Pak Direktur. Fajar hanya tersenyum dan berjalan menuju lift. Di lantai 2, rapat sudah dimulai. Para investor dari Singapura, Jepang, dan Malaysia duduk rapi menghadap layar proyektor. Di layar tertera nama proyek besar, The New Green Valley, by FJ Property. Rapat berjalan serius. Presentasi disampaikan oleh tim keuangan, pemasaran, dan arsitek utama. Tapi di akhir sesi, Fajar sendiri yang maju ke depan. Dengan suara tenang, ia memperlihatkan kafling-kafling strategis yang sudah terjual, termasuk rumah tipe diamond yang dibeli oleh pasangan bernama Bayu dan Dewi. Unit ini dibangun di atas tanah milik pribadi saya sendiri. Menariknya, pembelinya adalah seseorang dari masa lalu saya. Saya hanya ingin memastikan kualitas terbaik, karena setiap jengkalnya punya arti lebih. Ucap Fajar sambil menatap layar. Semua orang bertepuk tangan, tapi hanya Fajar yang tahu arti kalimat terakhir itu. Sore harinya, Dewi datang ke lokasi proyek tanpa Bayu. Ia ingin melihat perkembangan rumah lebih detail karena katanya akan digunakan untuk resepsi ulang tahun pernikahan mereka yang pertama. Ia berjalan perlahan, memeriksa setiap sisi bangunan. Dari sudut halaman belakang, ia melihat Fajar sedang berdiri memeriksa detail lantai teras. Dewi mendekat. Kali ini tidak dengan ejekan, tapi dengan senyum canggung. Masih kuat kerja beginian? Tanyanya pelan. Fajar menoleh, menatap sekilas, lalu kembali menulis sesuatu di kertas kerjanya. Sudah biasa. Dewi terdiam. Entah kenapa, ada getaran aneh di dadanya. Fajar yang ia kenal dulu pendiam, sekarang tetap sama, tapi sikapnya tidak lagi lemah. Matanya tajam, tatapannya yakin, langkahnya tenang. Rumah ini bagus. Terima kasih ya udah ngerjain dengan serius, ucap Dewi akhirnya. Fajar berhenti menulis, lalu menatapnya. Tentu, saya pastikan rumah ini sempurna, karena saya tahu siapa yang akan menempatinya. Dewi tersenyum kikuk. Kamu tahu semua itu aku. Fajar hanya mengangguk pelan. Lalu ia berjalan ke arah mobil pickup kecil dan mengambil map dari dalam dashboard. Ia kembali dan menyerahkan satu dokumen ke tangan Dewi. Ini dokumen hak pakai dan perjanjian akhir pembeli. Harus ditandatangani suamimu. Dewi membuka lembar demi lembar. Matanya menatap satu baris kalimat yang membuat langkahnya terhenti. Pemilik lahan dan pembangun proyek.
Muhammad Fajar Hadi. Tangan Dewi gemetar. Ia menatap Fajar yang kini berdiri tegak, dengan mata yang tak lagi memohon. Matanya tidak mencari pengakuan, tapi justru memperlihatkan keagungan yang tersembunyi selama ini. Fajar tersenyum. Rumah ini milik kalian, tapi tanahnya tetap milik saya. Langkah Dewi goyah. Kakinya mundur setengah langkah, tangan masih memegang lembaran dokumen yang kini seperti membakar telapak tangannya. Nama itu, nama yang dulu ia anggap hanya bayangan dari masa lalunya, kini terpampang di atas kertas dengan segel perusahaan besar dan tanda tangan basah yang masih baru. Muhammad Fajar Hadi. Nama lengkap Fajar. Nama yang selama ini tak pernah ia dengar disebut-sebut dalam urusan proyek. Dan sekarang, nama itu berdiri gagah sebagai pemilik utama dari lahan yang tengah mereka bangun dengan harapan tinggi. Apa maksudnya ini, Jar? Suara Dewi parau, matanya mulai berkaca. Fajar hanya menatapnya, tenang. Rumah itu memang untuk kalian, tapi fondasinya berdiri di atas tanah saya. Dewi tertunduk, membolak-balik dokumen itu seolah berharap ada kesalahan. Tapi semuanya jelas. Sertifikat tanah atas nama Fajar, akta jual beli, surat perizinan, sampai kontrak kerjasama dengan pengembang luar negeri. Semua atas nama satu orang. Dia, Fajar. Pria yang dulu ia tinggalkan demi hidup yang katanya lebih pasti. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Tanya Dewi dengan suara yang nyaris berbisik. Fajar menarik napas. Karena aku ingin tahu siapa yang menilai orang dari tampangnya saja. Siapa yang tetap hormat walau melihat aku cuma pakai baju lusuh dan tangan penuh semen. Dewi terdiam. Hujan turun tiba-tiba, membasahi tanah yang belum sepenuhnya rata di halaman. Fajar melangkah ke bawah teras, menatap derasnya air langit, seperti menatap masa lalu yang perlahan dibasuh. Aku nggak pernah marah kamu pergi, tapi aku belajar kalau diam itu kadang lebih lantang daripada teriak. Ucap Fajar pelan, tanpa menoleh. Dewi meneteskan air mata. Hatinya remuk, bukan karena dihina, tapi karena disadarkan bahwa selama ini ia telah membuang sesuatu yang sangat berharga. Seorang pria yang tidak hanya sabar, tapi juga bijak dan kuat. Bukan hanya dalam pekerjaan, tapi juga dalam menahan diri. Dari kejauhan, Bayu datang tergesa. Ia melihat Dewi berdiri mematung di depan rumah. Ketika ia mendekat dan membaca sekilas dokumen di tangan istrinya, wajahnya ikut memucat. Fajar, kamu yang punya tanah ini? Tanyanya dengan nada gugup. Fajar menoleh. Kali ini ia menatap langsung ke arah Bayu. Iya, termasuk lahan rumah yang sedang kamu bangun. Termasuk juga akses jalan masuk dan taman kecil di belakangnya. Bayu terpaku. Bibirnya kering. Ia mencoba menyembunyikan rasa terkejutnya. Tapi tak bisa. Semuanya terlalu jelas. Kamu, kenapa masih kerja sebagai tukang? Tanya Bayu dengan nada bingung. Fajar hanya tersenyum kecil. Karena aku tidak pernah malu jadi orang kecil. Tapi aku ingin tahu siapa yang tetap punya adab saat melihat orang kecil. Sunyi. Hujan makin deras. Bayu menunduk. Dewi menangis dalam diam. Dan Fajar melangkah pergi, membiarkan suara hujan menutupi semua luka lama yang kini mulai berganti bentuk menjadi harga diri. Malam itu hujan turun tanpa henti. Di dalam mobil yang terparkir di depan rumah kontrakan mereka, Dewi duduk diam dengan mata sembab. Bayu duduk di sampingnya, memandangi kaca depan yang dipenuhi titik air. Tak ada satu kata pun yang keluar. Hanya suara wiper mobil dan dentingan air hujan yang terdengar menggema. Di tangannya, Dewi masih menggenggam map dokumen dari siang tadi. Beberapa lembar basah terkena tetesan air matanya sendiri. Ia tak pernah membayangkan. Pria yang dulu ia tinggalkan karena dianggap tak punya masa depan, ternyata sedang membangun masa depannya sendiri. Dengan tenang, dalam diam,
dan dalam wujud yang tak ia sangka-sangka. Bayu menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi yang ada justru rasa malu yang makin menusuk. Ia teringat ucapan-ucapannya selama ini. Tentang naik kelas, tentang hidup lebih baik, tentang meninggalkan masa lalu. Dan kini, semua kata-kata itu terasa menampar balik ke wajahnya. Aku salah ya, Mas? Suara Dewi lirih. Bayu tak langsung menjawab. Ia tahu pertanyaan itu tidak butuh jawaban. Karena kenyataannya sudah terlalu nyata. Keesokan paginya, Fajar kembali ke lokasi proyek seperti biasa. Ia mengenakan topi kain yang sudah lusuh dan jaket proyek yang masih basah karena hujan semalam. Para tukang menyapanya seperti biasa. Tapi kini dengan tatapan berbeda. Sebagian dari mereka sudah tahu siapa sebenarnya Fajar. Dan rasa hormat itu mulai tumbuh dalam sikap mereka. Bukan karena jabatan, tapi karena keteguhan yang mereka lihat sendiri. Di halaman depan rumah yang hampir selesai itu, Bayu sudah menunggu. Ia datang sendirian, tanpa seragam, hanya mengenakan jaket hitam dan celana bahan. Jar, panggilnya pelan. Fajar berhenti, lalu menoleh. Bayu berjalan pelan, lalu berdiri di hadapan Fajar. Tidak lagi dengan wajah tinggi atau nada meremehkan. Kali ini matanya menatap penuh hormat, sekaligus canggung. Saya mau minta maaf, ucapnya dengan suara berat. Fajar mengangguk kecil. Sudah saya maafkan, bahkan sebelum kamu minta. Bayu tertunduk. Kalau kamu mau, saya dan Dewi bisa pindah. Nggak jadi tinggal di rumah ini. Fajar menggeleng pelan. Saya bangun rumah ini dengan hati. Bukan untuk memamerkan siapa saya. Kalau kalian memang butuh rumah, tinggalilah. Tapi jangan pernah lagi menilai seseorang dari baju kerjanya. Bayu tercekat. Ia tak mampu berkata-kata. Lalu menepuk bahu Fajar pelan, sebelum berjalan mundur dan meninggalkan lokasi dengan langkah berat. Hari itu, Dewi tidak datang. Ia hanya mengirim pesan singkat ke Fajar. Terima kasih karena sudah tetap jadi manusia baik. Walau dunia tak memperlakukanmu dengan baik. Maaf. Dari lubuk hati terdalam, aku benar-benar menyesal. Fajar membaca pesan itu, lalu mematikan ponselnya. Ia tahu, permintaan maaf tidak akan mengubah masa lalu. Tapi itu cukup untuk menutup luka yang sudah lama ia pendam. Ia menatap rumah yang hampir rampung. Di balik temboknya ada kisah pengkhianatan, kesombongan, dan luka. Tapi juga ada pembuktian bahwa seseorang bisa tetap menjadi orang besar tanpa harus meninggikan suara. 3 hari setelah pertemuan itu, proyek pembangunan rumah Dewi dan Bayu hampir rampung. Cat eksterior mulai dipoles, jendela kaca sudah dipasang sempurna, dan taman kecil di belakang rumah sudah dipenuhi rumput dan bunga hias. Semua tampak mewah dan indah, persis seperti yang dulu Dewi impikan. Namun di balik semua keindahan itu, hatinya tak lagi seindah dahulu. Di dalam rumah kontrakan yang sempit, Dewi termenung di depan cermin. Rambutnya tergerai, wajahnya pucat. Ia mengenakan baju tidur lama yang dulu dibeli bersama Fajar saat masih menjadi istri dari pria sederhana. Matanya berkaca, bukan karena kemiskinan, bukan pula karena hidupnya sekarang buruk, tapi karena ia merasa segala hal yang dulu ia nilai tidak penting, justru ternyata adalah yang paling berharga. Ia mencoba membuka kembali galeri ponsel. Di sana ada satu foto lama, foto pernikahannya dengan Fajar. Wajah mereka bahagia, sederhana, tapi tulus. Saat itu, mereka hanya punya 2 piring dan 1 kasur tipis. Tapi tawa mereka mengisi seluruh ruangan sempit itu. Seketika air mata Dewi jatuh. Satu demi satu. Di sisi lain kota, Fajar sedang berada di ruang rapat lantai 3 kantor pusatnya. Beberapa perwakilan media properti nasional hadir, membahas proyek Green Valley yang jadi perbincangan hangat. Di tengah paparan angka, statistik,
dan grafik pertumbuhan investasi, Fajar justru terdiam beberapa detik menatap layar. Ada gambar rumah tipe diamond yang kini sedang ia bangun. Rumah yang di dalamnya ada sisa-sisa kenangan masa lalu. Pak Fajar, sapa salah satu staf dengan lembut. Fajar menoleh. Ya, apakah kita tetap lanjut rencana acara peresmian rumah tipe diamond minggu depan? Fajar mengangguk pelan. Lanjut, tapi undangannya khusus. Hanya orang yang pernah meremehkan saya, dan juga orang-orang yang tetap menghormati saya, meski saya hanya tukang. Beberapa orang tersenyum, tertawa kecil. Tapi bagi Fajar, itu bukan lelucon. Itu adalah bentuk pembelajaran, bahwa tak semua luka harus dibalas dengan dendam. Minggu sore, rumah Dewi dan Bayu resmi selesai. Surat penyerahan unit ditandatangani oleh keduanya. Tapi suasana tidak seperti yang mereka bayangkan dulu. Tak ada rasa bangga. Tak ada senyum kemenangan. Yang ada hanya rasa canggung dan hening yang panjang. Dewi memandangi taman kecil di belakang rumah. Ia berdiri di sana cukup lama, berharap Fajar muncul seperti dulu, mengajaknya bicara tentang mimpi-mimpi kecil. Tapi yang datang hanya suara angin sore yang menyapu dedaunan. Dari kejauhan, Fajar memperhatikan rumah itu untuk terakhir kali. Ia berdiri di balik mobilnya, jauh dari pandangan siapapun. Tak ada dendam di wajahnya, tak ada pula kebanggaan. Hanya ada perasaan lega, karena semua sudah selesai. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Fajar membiarkan air matanya jatuh. Bukan karena terluka, tapi karena ia tahu cinta yang dulu ia beri dengan segenap hati, kini tidak lagi berhak untuk ia kejar. Cinta itu telah ia kubur pelan-pelan di atas tanah miliknya sendiri. Tanah yang kini tak bisa dimiliki siapapun. Malam mulai turun perlahan. Lampu-lampu di perumahan elit Green Valley menyala satu persatu, memantulkan cahaya hangat ke jalanan paving yang baru selesai dipasang. Rumah Dewi dan Bayu kini sudah terisi. Perabotan sudah lengkap, kasur sudah dibentangkan, tirai sudah terpasang, bahkan wangi pengharum ruangan sudah mulai menyebar dari dalam. Tapi suasana hati penghuninya jauh dari kata nyaman. Dewi duduk di ruang tengah dengan televisi yang menyala tanpa suara. Di sampingnya, Bayu terlihat gelisah, mondar-mandir dari dapur ke teras. Sejak mereka tahu siapa sebenarnya Fajar, sejak rumah ini diserah terimakan, tak ada satu malam pun yang tenang. Rasanya seperti tinggal di atas tumpukan luka yang mereka buat sendiri. "Kamu tidur duluan aja," ucap Dewi pelan. Bayu hanya menjawab dengan anggukan, lalu masuk ke kamar tanpa sepatah kata. Dewi duduk sendirian. Ia kembali membuka ponselnya, kali ini membuka percakapan lama yang dulu pernah ia abaikan. Pesan-pesan Fajar yang dulu isinya hanya, "Sudah makan belum?" Atau, "Kamu capek ya? Aku pijitin." Semua pesan itu kini terasa jauh lebih berharga daripada hadiah-hadiah yang ia dapat dari Bayu. Air matanya jatuh lagi. Tapi bukan karena ingin kembali. Ia tahu, Fajar bukan miliknya lagi. Bahkan untuk sekadar menyapa pun kini ia merasa tak pantas. Keesokan harinya Fajar datang ke lokasi proyek tahap 2. Ia menyapa para pekerja, mengecek pondasi kafling baru, lalu memimpin rapat lapangan dengan para mandor. Beberapa karyawan muda yang baru mengenalnya terlihat kagum. Bukan karena kekayaannya, tapi karena caranya bersikap. Sopan, tenang, dan tidak pernah meninggi meski ia paling berkuasa. Setelah rapat, seorang pegawai muda bertanya padanya, "Pak, beneran Bapak dulu tukang bangunan juga?" Fajar tersenyum. "Bukan dulu, sekarang pun masih." Mereka tertawa kecil, tapi Fajar melanjutkan dengan kalimat yang membuat semuanya diam. "Tapi saya bukan kerja di bawah karena saya lemah. Saya memilih ke bawah supaya saya nggak lupa rasanya dipandang rendah." Hari itu, Fajar menyelesaikan pekerjaannya lebih awal.
Ia masuk ke dalam mobil, menyetir sendiri tanpa sopir, lalu berbelok ke arah jalan utama perumahan. Di tikungan, ia melihat rumah yang dulu ia bangun dengan tangannya sendiri. Rumah yang kini dihuni oleh 2 orang yang pernah meremehkannya. Ia tidak berhenti. Ia tidak menoleh. Ia hanya memandang dari jauh, lalu menghembuskan napas panjang dan berkata dalam hati, "Cukup sampai di sini. Tidak perlu ada dendam. Tidak perlu ada penyesalan dari mereka yang sudah memilih jalannya sendiri." Dan sejak hari itu, Fajar tak pernah kembali lagi ke kawasan itu. Ia mengurus proyek-proyek barunya, menghadiri pertemuan dengan investor luar negeri, dan perlahan membuka hatinya untuk hal baru. Karena ia tahu, seseorang yang kuat bukanlah yang membalas luka dengan luka, tapi yang tahu kapan harus menutup cerita. Bukan karena benci, tapi karena sudah cukup. 1 bulan berlalu sejak rumah di Green Valley dihuni oleh Dewi dan Bayu. Kehidupan mereka tampak normal di luar, tapi suasana di dalam rumah jauh dari kehangatan. Bayu mulai sering pulang larut malam dengan alasan dinas. Dewi pun lebih banyak menyendiri, bahkan enggan bertemu tetangga. Ia merasa semua mata menatapnya dengan pandangan yang berbeda. Sejak mereka tahu siapa pemilik asli tanah di bawah rumah megah itu, bisik-bisik kecil mulai terdengar di mana-mana. Rumahnya gede sih, tapi tanahnya punya mantannya. Katanya ninggalin suami karena miskin. Malah balik ke tanahnya dia. Kata-kata itu menghantui Dewi setiap hari. Ia tahu dirinya tak akan pernah benar-benar bisa melepaskan bayang-bayang Fajar. Bahkan saat berdiri di halaman rumah pun, setiap tanah yang ia injak terasa seperti mengingatkannya pada satu hal. Penyesalan. Suatu sore, saat sedang menyapu teras, seorang kurir datang mengantar paket. Sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran sederhana. Di atasnya tertera namanya. Lengkap, tulisan tangan yang sangat ia kenal. Untuk Dewi Anggraini. Tangan Dewi bergetar saat membukanya. Di dalam kotak itu, ada sebuah surat dan sebuah cincin perak sederhana. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan Fajar. Rapi, tenang, tanpa amarah. Dewi, cincin ini dulu pernah ingin aku berikan sebagai hadiah ulang tahun pernikahan pertama kita. Tapi tak sempat. Hari itu justru kamu memilih pergi. Aku simpan cincin ini bukan karena aku masih menunggu, tapi karena aku belum selesai berdamai dengan diriku sendiri. Kini, aku sudah selesai. Sudah sembuh. Maka cincin ini, kembalikan saja padamu. Bukan untuk dikenakan, tapi untuk diingat. Bahwa pernah ada seseorang yang mencintaimu. Bukan karena kamu siapa, tapi karena kamu apa adanya. Dan mungkin, itu tidak akan terulang lagi. Fajar. Dewi tak mampu menahan tangisnya. Ia jatuh terduduk di teras rumah, memeluk kotak kayu kecil itu, seperti memeluk serpihan masa lalu yang sudah tak bisa ia perbaiki. Malam harinya, ia menunjukkan surat itu pada Bayu. Pria itu hanya membaca sekilas, lalu berkata dingin, "Kalau kamu masih mikirin dia, kamu bisa keluar dari rumah ini." Dewi menatap suaminya dengan mata merah. "Rumah ini bukan milik kita sepenuhnya, Bayu. Kamu sadar nggak? Kita tinggal di atas tanah orang yang pernah kita hina." Bayu menggeram, lalu meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata. Dewi terduduk di lantai ruang tengah. Cincin itu masih di genggamannya. Kilau peraknya lembut, tapi tajam seperti kenyataan yang tak bisa dihindari. Ia sadar sekarang bahwa penyesalan yang datang terlambat bukan hanya menyakitkan, tapi juga tak bisa ditebus. Hari itu, tepat 1 tahun, usia pernikahan Dewi dan Bayu. Harusnya hari bahagia. Harusnya penuh tawa, bunga, dan tamu undangan. Tapi yang datang justru sepi. Tak ada perayaan, tak ada kue. Bahkan ucapan selamat pun tak terdengar.
Bayu memilih pergi pagi-pagi dengan alasan tugas mendadak keluar kota. Sementara Dewi hanya duduk di depan meja makan, sendirian, dengan mata kosong menatap lilin kecil yang menyala lemah di atas piring. Satu-satunya hadiah hari itu hanyalah kesunyian dan penyesalan. Di kamarnya, gaun indah yang dulu ia siapkan untuk momen perayaan tergantung kaku di lemari, tak tersentuh. Ia pun tahu tak akan ada pesta. Karena apa yang ingin dirayakan? Jika hati mereka justru saling menjauh setiap harinya? Tiba-tiba ponsel Dewi bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Nonton TV lokal sore ini. Mungkin kamu butuh tahu. Dewi sempat ragu. Tapi karena penasaran, ia nyalakan televisi, lalu mencari saluran berita lokal. Dan di sana, ia melihat wajah yang tak asing muncul di layar. Fajar, tampil rapi dengan setelan jas biru gelap. Ia sedang diwawancarai dalam program khusus profil tokoh inspiratif. Di bawah, namanya tertulis, Muhammad Fajar Hadi, CEO FJ Property, pemilik Green Valley, developer termuda tersukses di kota ini. Jantung Dewi berdetak cepat. Ia menatap layar televisi tanpa berkedip. Dalam acara itu, Fajar bercerita tentang perjuangannya. Dari awal jadi kuli bangunan, jatuh bangun membangun usaha, ditinggalkan istri, hingga akhirnya menjadi pengembang properti besar. Tapi ada satu kalimat Fajar yang membuat dada Dewi sesak luar biasa. Saya bukan ingin membuktikan siapa saya kepada orang lain. Saya hanya ingin jujur kepada diri saya sendiri, bahwa saya mampu, bahkan saat saya tidak dipercaya oleh siapapun. Dewi terisak. Acara itu berakhir dengan cuplikan peresmian kawasan baru milik Fajar. Di video itu, terlihat banyak orang penting menghadiri acara. Wartawan, investor, pemilik bank, hingga pejabat pemerintah. Dewi memeluk dirinya sendiri. Ia merasa kecil, sangat kecil, dan sendirian. Hari ulang tahun pernikahannya justru jadi hari di mana ia kembali diingatkan bahwa orang yang pernah ia remehkan kini berdiri jauh di atas yang bisa ia kejar. Sore itu, ia keluar rumah tanpa arah. Hanya ingin menghirup udara dan menenangkan hati. Tapi langkahnya terhenti di depan papan kecil yang baru dipasang di ujung jalan kompleks. Tanah milik Muhammad Fajar Hadi. Lalu satu persatu papan lain ia temui di taman, di lahan kosong, bahkan di area parkir utama. Seluruh kawasan Green Valley berdiri di atas tanah Fajar. Ia menggigit bibir, menahan tangis yang kembali pecah. Dan hari itu, ia akhirnya sadar. Ia memang telah pindah ke rumah baru, tapi tak pernah benar-benar meninggalkan bayang-bayang yang dulu ia buang. Langit mulai gelap saat Dewi kembali ke rumah. Angin sore berhembus lembut, tapi menusuk hingga ke tulang. Ia berjalan pelan menyusuri trotoar kompleks yang kini tak lagi terasa megah di matanya. Setiap langkah membawanya melewati papan-papan nama kecil bertuliskan satu nama yang tak henti-hentinya menghantui pikirannya. Muhammad Fajar Hadi. Ia masuk ke dalam rumah dengan langkah lunglai. Bayu belum pulang, dan ia sudah tak peduli. Di ruang tamu, televisi masih menyala, menayangkan ulang liputan wawancara Fajar yang tadi sore ia saksikan. Namun kali ini, suara naratornya yang menghantam lebih dalam. Salah satu pengembang properti tersukses saat ini, Fajar dikenal rendah hati dan tidak pernah lupa dengan masa lalunya. Ia pernah menyamar menjadi pekerja di proyeknya sendiri, demi belajar tentang kehidupan dari bawah. Dewi duduk di depan layar, mendengarkan tiap kata seperti tusukan di dada. Pikirannya melayang jauh, ke masa-masa awal pernikahannya dengan Fajar. Dulu, mereka pernah bermimpi bersama. Makan nasi bungkus di tikar lusuh, tapi penuh canda tawa. Tidur di rumah kontrakan sempit, tapi dengan pelukan hangat. Ia yang dulu sangat percaya pada Fajar, berubah hanya karena datangnya seseorang dengan seragam dan penghasilan tetap. Kini ia tahu
ia meninggalkan Fajar saat Fajar sedang tumbuh. Ia pergi karena mengira pria itu tidak akan pernah berhasil. Padahal sebenarnya, Fajar sedang menanam benih masa depannya dengan air mata dan kesabaran. Dewi tak kuasa lagi menahan tangis. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dan di antara isaknya, hanya satu kalimat yang keluar. Aku bodoh. Aku yang salah. Di sisi lain kota, Fajar sedang berada di ruang tengah rumah barunya. Sebuah rumah yang ia bangun jauh dari lokasi proyek, jauh dari keramaian, jauh dari siapapun yang pernah menyakitinya. Malam itu ia duduk sendirian, membaca buku tua yang dulu ia beli saat masih jadi buruh bangunan. Buku itu membahas tentang bangunan dan filosofi hidup. Ia membacanya pelan, sesekali tersenyum sendiri. Di hadapannya, sebuah foto lama tergeletak. Foto saat ia dan Dewi menikah, sederhana tapi penuh harap. Fajar menatap foto itu lama. Lalu ia berdiri, membuka laci meja, dan memasukkan foto itu ke dalam kotak kayu kecil. Ia mengunci kotaknya. Bukan karena ia ingin menghilangkan kenangan, tapi karena ia tahu kenangan itu bukan untuk dikejar, hanya untuk dikenang. Fajar memejamkan mata sejenak. Dalam diamnya malam, ia berdoa lirih. Ya Allah, aku sudah memaafkan semuanya. Jangan izinkan aku menyimpan dendam. Tapi jangan pula izinkan aku kembali ke jalan yang pernah membuatku hancur. Doa itu keluar dari hati yang sudah sembuh. Karena cinta yang tidak dihargai, tidak perlu diperjuangkan kembali. Sementara itu, Dewi kembali membuka laci di kamarnya. Ia mengambil cincin perak dari Fajar yang dulu ia terima lewat kotak kecil. Ia menatapnya lama, lalu mengenakannya di jari manis kiri. Bukan sebagai tanda cinta, tapi sebagai pengingat bahwa ia pernah dimiliki oleh seseorang yang benar-benar mencintainya. Dan kini, tak ada jalan pulang. Pagi itu matahari bersinar hangat. Tapi tak satu pun kehangatan itu menyentuh hati Dewi. Ia duduk di beranda rumahnya dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Pandangannya kosong menatap jalanan kompleks yang masih sepi. Di jarinya masih tersemat cincin perak pemberian Fajar. Meski ia tahu, itu bukan miliknya lagi. Bayu keluar dari kamar, merapikan seragamnya. Tanpa menoleh, ia berkata dingin, "Lepas cincin itu. Kamu istriku, bukan orang itu." Dewi tidak menjawab. Ia hanya menatap ke depan, matanya basah. Bayu mendekat menatap tajam. "Atau kamu masih berharap dia kembali? Kamu pikir dia mau sama kamu lagi setelah kamu buang dia begitu aja?" Dewi berdiri perlahan, suaranya pelan tapi tegas. "Enggak. Aku tahu aku gak layak. Dan aku juga enggak berharap." Bayu mendengus, lalu meninggalkan rumah tanpa pamit. Pintu dibanting, dan sunyi kembali menyelimuti rumah itu. Dewi menggenggam cangkirnya erat, tapi hatinya jauh lebih hancur dari retakan di pinggiran gelas. Di lokasi proyek tahap ketiga, Fajar berjalan menelusuri area kafling baru. Ia mengenakan kemeja putih dan celana kaki, langkahnya mantap. Hari itu ia akan meninjau langsung pembangunan masjid kecil yang ia janjikan untuk warga sekitar kawasan perumahan barunya. Beberapa ibu-ibu dan anak-anak menyalami Fajar dengan hormat. Mereka sudah mengenalnya bukan hanya sebagai pemilik tanah atau pengembang, tapi sebagai orang yang ringan tangan, suka membantu, dan tidak pernah pamer kekayaan. Namanya harum, bukan karena kekuasaan, tapi karena keikhlasan. Usai salat zuhur di musala darurat, seorang ibu menghampirinya. "Pak Fajar," katanya, "ibu-ibu komplek di Green Valley banyak yang menyesal dulu sempat meremehkan Bapak. Terutama yang pernah ngomongin Bapak waktu kerja kayak tukang." Fajar tersenyum. "Itu sudah berlalu, Bu. Saya anggap ujian hidup saja." Ibu itu mengangguk. "Tapi ada satu yang paling kelihatan nyesel, Pak, Ibu Dewi. Dulu katanya istri Bapak, ya?" Fajar hanya menunduk sebentar. "Iya, pernah." Si ibu memegang dada, matanya berkaca.
Saya perempuan, Pak. Saya bisa lihat. Mata Bu Dewi itu penuh penyesalan tiap kali lihat rumahnya. Dia kelihatan kosong. Kayak tinggal di rumah megah tapi nggak punya jiwa. Fajar tersenyum kecil, menatap langit siang yang cerah. Kalau dia menyesal, semoga itu jadi pelajaran. Tapi saya nggak pernah ingin dia menderita. Saya hanya ingin dia tahu bahwa saya bisa bertahan meski dia pergi. Sore harinya, Dewi berdiri di halaman belakang rumah. Ia menatap taman kecil yang mulai ditumbuhi bunga. Dulu, ia minta taman itu dibuat dengan kolam kecil di tengah. Kini, kolam itu hanya berisi air keruh dan dedaunan yang mengapung. Ia membuka ponsel, membuka kontak atas nama Fajar. Nomor itu masih tersimpan. Ia ragu, lama menatap layar. Hingga akhirnya ia hanya mengetik satu kalimat. Terima kasih sudah jadi orang yang jauh lebih baik daripada yang pernah aku duga. Ia kirim, tapi tanda centang 1. Nomor itu sudah tak aktif. Dan barulah ia sadar. Fajar benar-benar telah pergi. Bukan keluar kota, tapi keluar dari kehidupannya untuk selamanya. Hari-hari berlalu tanpa perubahan berarti bagi Dewi. Rumah besar itu tetap berdiri megah, tapi hatinya tetap kosong. Setiap pagi ia membuka tirai jendela hanya untuk menatap taman yang kian gersang, seolah mencerminkan jiwanya yang kian layu. Suaminya, Bayu, makin jarang pulang. Dan kalaupun datang, hanya disertai diam dan ketegangan yang menggantung di udara. Satu-satunya yang menemani Dewi kini hanyalah waktu dan penyesalan yang tak kunjung hilang. Ia mencoba kembali bekerja sebagai guru les privat, berharap bisa menyibukkan diri. Tapi setiap anak murid yang datang, setiap ibu yang mengantar, selalu menanyakan satu hal. Bu Dewi, rumah ibu megah sekali. Katanya dulu tanahnya milik mantan suami ibu ya. Pertanyaan itu seperti pisau yang menyayat pelan-pelan. Dewi hanya bisa tersenyum kaku dan mengangguk kecil. Ia tak lagi sanggup menjelaskan, karena setiap kata yang keluar akan membawanya pada kenyataan yang semakin menyakitkan. Di sisi lain, Fajar sedang bersiap untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Proyek internasional pertamanya di Singapura telah disetujui, dan ia akan mengawasi langsung proses pembukaan kantor cabang. Ia berdiri di depan kaca, mengenakan jas hitam dan dasi abu-abu. Sekretarisnya datang membawa koper dan paspor. Semua sudah siap, Pak, ucap sang sekretaris sopan. Fajar mengangguk, lalu mengambil satu benda dari laci mejanya. Sebuah buku kecil berisi catatan lama, rencana pembangunan rumah pertamanya bersama Dewi. Ia membukanya sebentar, menatap halaman pertama. Di sana masih ada coretan tangan Dewi. Tulisan kecil. Semoga kita bahagia di rumah kecil kita, Jar. Fajar memejamkan mata sejenak, bukan karena rindu, tapi karena ia sadar beberapa mimpi memang tak ditakdirkan untuk diwujudkan bersama. Ia menutup buku itu, lalu memasukkannya ke dalam berangkas. Dan ketika ia melangkah keluar dari rumahnya menuju bandara, ia melangkah ringan. Bukan karena lupa, tapi karena sudah benar-benar ikhlas. Malamnya, Dewi berdiri di balkon rumah. Angin malam membawa dingin yang tak biasa. Ia menatap langit, berharap ada bintang jatuh. Konon katanya, jika seseorang menyesal dalam diam dan melihat bintang jatuh, ia bisa minta waktu diputar kembali. Tapi malam itu langit kosong, hanya gelap. Ia kembali ke kamar, lalu menulis di buku hariannya. Kata-kata yang tak pernah ia ucapkan langsung pada Fajar. Jar, mungkin aku bukan istri yang pantas. Mungkin aku terlalu cepat pergi. Tapi jika waktu bisa diulang, aku ingin tetap tinggal. Aku tidak menyesali kamu. Aku menyesali diriku. Karena dulu, aku menukar cinta dengan mimpi. Padahal, kamulah satu-satunya mimpi yang tak bisa dibeli. Ia menutup bukunya, lalu tidur, dengan air mata yang membasahi bantal. Dan untuk pertama kalinya,
ia benar-benar merasa kehilangan. Bukan karena ditinggal, tapi karena menyadari yang ia buang dulu adalah satu-satunya orang yang pernah mencintainya tanpa syarat. Pagi itu langit bersih, matahari hangat menyapu dedaunan di sepanjang jalan kompleks Green Valley. Tapi tak seperti biasanya, Dewi bangun lebih awal dari jam biasanya. Ia berdiri di depan cermin, mengenakan baju sederhana warna biru muda, tanpa riasan apapun. Wajahnya tampak tenang, meskipun mata itu menyimpan lelah yang tak bisa dijelaskan. Di atas meja, surat yang ia tulis semalam masih terbuka. Isinya bukan untuk siapa-siapa, hanya catatan kecil yang ia buat untuk dirinya sendiri. Seperti ingin menenangkan batin yang terus bergemuruh sejak kepulangan Fajar dari hidupnya. Ia duduk di teras rumah, menatap taman kecil yang dulu ia rancang dengan begitu antusias. Tapi pagi itu, taman itu terlihat seperti sisa dari sebuah mimpi yang gagal tumbuh. Bunga-bunga layu, rumput kering, dan kolam kecil yang tak lagi mengalir. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari teman lamanya. Dewi, kamu lihat berita? Fajar masuk daftar orang terkaya di kota kita. Tapi dia tetap tinggal di rumah kecilnya di pinggiran kota. Katanya dia gak mau lupa, rasanya sederhana. Dewi membaca pesan itu berulang-ulang. Bibirnya tersenyum. Tapi bukan senyum bahagia. Lebih seperti senyum pasrah, karena ternyata yang ia tinggalkan dulu tidak hanya cinta, tapi juga ketulusan yang tidak bisa ia temukan lagi dimanapun. Di sudut kota yang jauh dari hiruk-pikuk, Fajar baru saja pulang dari luar negeri. Ia tak membawa koper besar, tak ada pengawal atau mobil mewah. Ia hanya membawa satu tas ransel, dan satu koper kecil berisi dokumen kerja. Wajahnya tetap tenang, bersih, dan sederhana seperti dulu. Begitu sampai di rumah, ia disambut senyuman hangat dari tetangga. Ia membalas ramah, lalu masuk ke dalam rumah kecil yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Bukan rumah mewah seperti proyek-proyeknya, tapi rumah itu penuh kedamaian. Di ruang tengah, ia duduk dan menyalakan televisi. Berita menayangkan dirinya, sosok inspiratif yang dulu dianggap remeh, kini diundang ke berbagai seminar dan diberi penghargaan dari kementerian. Tapi semua itu tak membuatnya lupa. Ia hanya mengangguk pelan, lalu mematikan televisi. Ia membuka jendela, membiarkan angin masuk, dan duduk menatap langit. Dalam diamnya, ia berbisik pelan, Dewi, semoga kamu bahagia, walau bukan denganku. Sementara itu, di rumah Green Valley, Dewi berdiri di lantai 2, menatap ke arah jalan raya. Mobil lalu lalang, angin menerpa tirai jendela. Di tangannya, ia masih memegang cincin perak yang dulu Fajar kirim. Lalu, perlahan, ia buka jari manisnya. Dan ia letakkan cincin itu di meja kecil dekat jendela. Seketika itu pula, ia tahu cinta memang tidak harus dimiliki, tapi akan selalu tinggal dalam ingatan. Dan pagi itu, tanpa kata, tanpa pesan, Dewi akhirnya merelakan. Bukan karena ia sudah tidak mencintai, tapi karena ia sadar Fajar sudah terlalu jauh untuk dikejar, dan jalan untuk kembali sudah tidak ada lagi. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.